Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Primago Channel ya. Ini kita menghadirkan salah satu alumni muda yang mana beliau dari pesantren melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Banyak orang tua meragukan setelah dari Gontor itu bisa nggak sih masuk ke perguruan tinggi negeri? Padahal jawaban itu sudah terjawab oleh ribuan alumni yang sudah bisa masuk ke UI, UGM, Unibrau, dan banyak lagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, dan beliau juga di S2-nya kuliahnya bukan sembarang kuliah, tapi kuliahnya di Beijing, Cina ya. Bagaimana sosok alumni Gontor ini bisa masuk ke UI, habis itu kuliah ke Cina? Mungkin bisa ceritakan Bang, nama, angkatan, tahun berapa, dan ceritakan historinya Bang ya. Silahkan, inilah Bang Ananta. Ya, terima kasih Bang Awal. Ini sama-sama bareng dulu di Gontor ya Bang ya. Perkenalan dulu, nama saya Ananta Nasution, alumni Gontor 2005. Dan setelah lulus dari Gontor, kebetulan mempunyai kesempatan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Dan alhamdulillah saya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya mengambil konsentrasi di manajemen keuangan pada waktu itu. Dan seperti tadi kata Bang Awal, saya lulus 2011, kerja dulu di beberapa perusahaan selayaknya orang yang dari UI, banyak pekerjaan ditawarkan. Tapi di tahun 2014 saya juga punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk studi ke University of Science and Technology Beijing yang ada di negara Cina. Mungkin itu perkenalan ya Bang ya. Oh iya. Ya, jadi peluangnya sangat besar lah untuk anak kita sebagai alumni Gontor, terbuka luas untuk kesempatannya gitu. Jadi nggak gemen-gemen ya. Ini setelah ada alumni UI ya, kuliah di Beijing, dan beliau menjadi dosen ya, dosen di Universitas Indonesia, sekaligus founder salah satu lembaga pendidikan yaitu SMK Kesehatan Aras di Kota Depok. Mungkin bisa kasih kiat-kiatnya Bang, bahwa harus jadi jawaban ini, bahwa orang tua nggak usah ragu lagi ke Gontor, anaknya bisa masuk ke PTN negeri, boleh di Jakarta, di Depok, di Jogja, dan yang ada bertebaran di Indonesia. Mungkin bisa kasih kiat-kiatnya. Kalau kiat-kiat ya, sebenarnya gini, kalau mungkin saya boleh memberikan saran ke pemirsa saya dari Primago Channel ya Bang ya. Kita tidak diragukan lagi seperti mungkin yang saya sudah alami. Lulus dari Gontor kita bisa masuk kemanapun, dan di Gontor itu sebenarnya sudah dibekali. Ingat, yang katanya adalah kita dibekali, dan memang salah satu caranya kita harus bersungguh-sungguh mengambil bekal itu secara poinnya. Kita mau kemanapun tidak ada masalah, ijazah kita sudah diterima. Terbukti dengan saya masuk ke UI tanpa menggunakan nilai UN ya tidak ada masalah, dan saya juga bisa lanjut ke luar negeri ya tidak ada masalah. Nah, kalau kiat-kiatnya di Gontor sudah diberikan sebenarnya kiat-kiat itu. Saya bisa seperti ini pun, bisa masuk ke PTN negeri, bisa masuk ke UI, bisa kemana-mana beberapa negara saya kunjungin, ya gara-gara saya dapat pengalaman di Gontor. Yang sampai saat ini saya pegang teguh Bang Awal. Kalau kata orang ini mungkin ilmunya cetek ya, yang dia ngajarin di Gontor di kelas 1, tapi sampai sekarang saya mengamalkan itu terus. Yang saya sampai sekarang mengamalkan ada 3 yang saya pegang Bang. Yang pertama itu adalah Mansaro alat darbi wasola. Ini baru pertama kali masuk Gontor udah diajarin ini. Tapi memang aplikasinya luar biasa kalau diamalkan. Barang siapa yang memang berjalan pada jalannya, pada keinginannya, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Yang kedua, saya teruskan ya Bang ya. Setelah saya tahu apa yang saya tuju, saya baru bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Ini semua orang mengatakan ini, tapi aplikasinya itu yang penting. Makanya kalau kamu punya keinginan ingin masuk PTN negeri ternama sekalipun, baik itu dalam negeri atau luar negeri, ya amalkan aja ini. Sungguh-sungguh aja, mudah-mudahan kamu bisa mencapai. Setelah kamu bersungguh-sungguh ini, baru serahkan semua kepada Tuhan. Maka kamu amalkan yang ketiga adalah mansobaro zofiro. Sabar. Sabar artinya kamu berusaha untuk mendekatkan kepada Allah. Kasihlah sedekah, santuni anak yatim, berbuat baiklah terus. Mudah-mudahan kalau kamu sudah berusaha dan melakukan ini, ya Tuhan juga melihat kamu memang layak kok dapat ini ya, kenapa tidak? Orang kata Tuhan kun fayakun kok, ya udah pasti kamu akan dikasih. Itu yang saya amalkan. Jadi mungkin bisa jadi kiat-kiat buat ya siapapun yang mau masuk Gontor atau yang pengen mencapai apapun yang ada di dunia ini. Sangat menarik ya. Dan di era digital saat ini yang sangat memprihatinkan, apa terkontrol, ada di kita yang
belum masuk pesantren sudah kecanduan dengan, ya mungkin istilahnya di Gontor adalah setan gepeng ya, itu gadget handphone ya. Bagaimana tanggapan Bang Ananta ini, kenapa anak zaman now ini harus ke pesantren? Justru malah kalau menurut saya dengan kondisi saat ini bukan harus lagi, emang kayaknya diharapkan lah memang harus masuk ke sekolah atau institusi yang memang berbasis tanda kutip pesantren lah secara bahasanya, karena memang semakin lama semakin berkembangnya teknologi sekarang, anak akan tidak terkontrol Bang, dari disiplinnya, dari tata keramanya, dari sopan santunnya dengan zaman sekarang ya. Makanya untuk salah satu membuat anak balik ke hitohnya kalau bahasa saya ya, karena kalau misalnya tidak, ya dia akan terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Khususnya untuk yang zaman milenial sekarang, saya mungkin juga berasumsi sebagusnya memang untuk mendapatkan kembali bagaimana sistem pendidikan yang kembali terhadap hitoh pendidikan. Saya pikir memang di pesantren itu ada. Saya tidak mengatakan harus benar-benar di pesantren mana, tapi misalnya yang jelas di pesantren itu ada menyediakan ini supaya anak gimana supaya berdisiplin, supaya benar-benar fokus terhadap apa yang dia yang dia tujukan. Yang paling penting adalah kalau di pesantren itu ada plusnya, ya dia juga tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga untuk akhiratnya dia pelajari. Makanya itu salah satu plusnya yang saya sangat sarankan Bang sebenarnya, supaya anak-anak itu ya bisa masuk ke sekolah yang berbasis pesantren. Jadi anak zaman now itu wajib dia harus ke pesantren ya. Saya bisa juga seperti itu. Oke. Bang Ananta ini mungkin kasih kesan atau pesan ya, harapan ya. Karena memang Bang Ananta melihat Primago secara ruh hari ini ya, mungkin bisa kasih kesan tentang Primago dan harapannya Primago ke depan. Ya. Oke, terima kasih Bang. Sedikit saya tambahkan lagi yang tadi, kenapa saya sarankan memang ke sekolah yang berbasis ada pendalaman agamanya. Karena saya juga mendirikan sekolah Bang. Ya. Saya juga punya sekolah, dan sekolah itu juga karena saya memang lulusan dari Gontor juga, saya juga mengemas sekolah itu supaya ada disiplinnya juga iya, agamanya juga iya. Itu yang saya sarankan untuk milenial sekarang. Carilah sekolah-sekolah yang seperti itu, termasuk memang pesantren gitu. Nah, kesan saya dengan Primago ini, saya lihat memang Primago sangat konsisten di bidang bagaimana menumbuhkan anak-anak supaya siap lah, secara punya siap untuk menyongsong atau masuk ke pesantren, tidak hanya untuk pendidikannya tapi dibiasakan. Misalnya itu yang cukup penting, dan di Primago sudah diberikan itu. Saya sangat appreciate sekali dengan keberadaan Primago, dan saya harapkan mungkin juga bisa menjadi pionir juga. Dan saya juga sangat senang bisa bekerjasama juga sekolah saya dengan Primago. Jadi kita juga bisa berkolaborasi untuk menerapkan sistem pendidikan yang memang membantu anak-anak ini supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya, dari hal-hal yang di era digital seperti saat sekarang ini. Makanya buat anak-anak mungkin yang masih SD ya, saya sarankan memang Primago bisa jadi salah satu pilihan untuk mempersiapkan anak-anak kita masuk ke pesantren, karena memang di pesantren kan ada aturannya juga. Di samping memang dia juga ada tesnya. Di samping itu juga yang paling penting adalah membiasakan anak-anak itu supaya tahu bagaimana kehidupan di Gontor atau di pesantren caranya. Dalam hal ini Primago fokus untuk pesantren Gontor. Itu yang menurut saya sangat menyarankan untuk bisa bergabung dengan Primago. Pesannya apa? Pesannya saya berharap Primago juga ke depan bisa berkembang. Amin, amin. Bisa jadi salah satu pionir, baik itu tidak hanya di Depok atau mungkin di kancah nasional lah kalau paling tidak. Mudah-mudahan ke depan bisa berkiprah juga untuk yang lebih besar lagi gitu. Dan saya juga pesannya ya mudah-mudahan dengan Aras bisa selalu bersinergi. Amin. Karena kita sama-sama pionir untuk menggawangi pendidikan gitu Bang. Itu yang saya harapkan, pesan saya buat Primago, kita tumbuh bareng, misalnya kayak gitu. Amin. Oke, terima kasih Bang Ananta atas waktunya. Semoga pertemuan ini menjadi silaturahmi yang panjang yang bisa menghasilkan energi positif untuk dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam. Dan karena kita fokus di Depok, kita bisa memberikan hasil yang terbaik buat adik-adik kita yang ada di kota Depok. Dan khususnya di Primago yang lintas daerah, bagi yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke Gontor atau pra-Gontor, bisa pindah ke Primago School dari kelas 5 dan kelas 6, bisa pindah ke Primago School. Harapannya adalah mereka siap untuk masuki dunia pesantren sesungguhnya. Terima kasih Bang Ananta waktunya. Terima kasih juga silaturahmi lagi ya. Sudah diundang ke sini, mudah-mudahan maju terus lah. Amin, pendidikan amin, Indonesia. Amin. Amin. Ya, jangan lupa like and subscribe channel Primago. Semoga menjadi siar bersama, mohon disiarkan sehingga menjadi amal baik buat ayah dan bunda. Terima kasih Primago Channel.